Iya pemirsa, untung dan rugi divestasi Freeport. Dan seperti apa? Kita akan membahas hal ini bersama sejumlah narasumber. Di antaranya yang sudah hadir di Studio 2 Jak TV, yaitu ada Bang Ferdi Asiman selaku pengamat pertambangan. Halo Bang Ferdi, apa kabar? Baik, Pak. Ya, dan di sebelah Bang Ferdi sudah ada Pak Kurtubi selaku anggota Komisi 7 DPR RI. Halo Pak Kurtubi, sehat? Alhamdulillah sehat. Kelihatan fresh terus ini ya Pak Kurtubi. Ya, alhamdulillah. Dan juga sudah ada Ibu Eni Sriartati selaku Direktur Indef. Halo Bu Eni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, kita akan langsung mulai. Bagaimana pendapat dan pandangan dari sejumlah narasumber kita? Kita ke Pak Kurtubi terlebih dahulu. Bagaimana nih Pak Kurtubi memandang dengan divestasi Freeport yang dilakukan oleh pemerintah dengan menganggarkan 57 triliun dan untuk memiliki saham mayoritas sebesar 51%. Seperti apa nih pandangannya? Pertama, keinginan pemerintah untuk memperoleh saham divestasi 51% dan kelihatannya serius di pemerintah ini ya. Ya. Kita apresiasi lah. Setelah sekian lama Freeport beroperasi di tanah air, yang sebelumnya ada program divestasi, tapi kan kita lihat arahnya lain. Ya. Ada peluang divestasi, tapi akhirnya swasta yang masuk, ya kan? Kelihatannya pemerintah sekarang ini serius ini, bahwa divestasi 51% ini itu ke negara CQ pemerintah, lebih kecil, lebih sempit lagi ke BUMN. Ini poin yang utama dan harus kita jaga ini, niat baik pemerintah untuk negara melalui BUMN-nya menguasai 51% saham untuk sebuah pertambangan yang kelas dunia, salah satu terbesar di dunia untuk tambang emas ini, ya. Nah, ini harus diapresiasi. Ada proses, ini bukan mau beli tempe, beli tahu, bukan. Membeli saham dari suatu perusahaan tambang yang sudah beroperasi lebih dari 50 tahun di suatu lokasi dengan cadangan mineral, emas, koper, tembaga, dan perak yang begitu besar, tentu ini sulit. Lebih-lebih, tahap pertama dia masuk, dia kontrak karya. Kontrak karya itu di dunia migas sudah dihapus. Ya, sejak tahun 60-an. Tetapi di pertambangan justru dipakai. Kenapa? Tidak bagus. Kontrak karya ini ulang-ulang saya kemukakan. Kontrak karya adalah kontrak antara pemerintah dan perusahaan asing. Kewajibannya sama para pihak yang tanda tangan kontrak ini. Pemerintah sama para pihak perusahaan tambang asing sama kewajibannya. Taat kepada pasal-pasal yang dikontrakkan. Tapi haknya beda? Hah? Tapi haknya beda? Haknya beda. Nah, ya repotnya kalau pemerintah menjadi sejajar, ada kedaulatan kita yang hilang di situ. Ya, mestinya tidak boleh. Di migas nggak dipakai, lalu diganti PSC namanya kalau di perusahaan migas antar perusahaan. Perusahaan minyak asing dan perusahaan minyak nasional. B2B. Ini yang benar. Pemerintah tidak usah berkontrak. Ya? Nah, ini masalah yang kita hadapi. Nah, kedua, kita dengar PT Freeport itu sudah bersedia dan sudah dilaksanakan dari kontrak karya pindah ke IUP. Ini suatu kemajuan itu. Kalau IUP nggak sama levelnya antara pemerintah dengan yang diberi izin. Baik, Pak Kurtubi. Ya? Nah, ini sudah kemajuan itu. Lalu divestasi ini memang ada hambatan. Misalnya, ke ujuk-ujuk kita dengar ada Rio Tinto. Sebelumnya tidak pernah kita dengar. Buka-buka sejarahnya, nggak tahunya Rio Tinto ini masuk lewat mekanisme participating interest. Yang akhirnya dikonversi ya. Nah, nanti dulu, PI ini tidak sama dengan pemegang kontrak karya. Yang diwajibkan mendivest itu adalah pemegang kontrak karya. Nah, ini kan masalah sendiri. Tetapi belakangan kita dengar ada kemajuan. Sekalipun strateginya BUMN membeli PI-nya si Rio Tinto ini dikonversi menjadi saham kesepakatan kedua pihak. It's okay kalau sudah kesepakatan kedua belah pihak. Ya, nah saya menilai langkah-langkah pemerintah ini meskipun tidak sempurna banget, karena dia bekerja dalam bukan ruang hampa ini. Situasi PT Freeport Indonesia ini sudah relatif posisi kuat. Kontrak karya terakhir yang dia pegang. Ada semacam jaminan dia akan memperoleh perpanjangan. Kalau ada peraturan, tapi kan akan habis pada 2021. Betul, tapi ada semacam jaminan dia akan memperoleh. Itu kerjaan pemerintah sebelumnya.
ada lagi. Kalau ada peraturan apapun yang... Berarti tanda kutip kita nggak bisa memiliki 100% pada tahun 2021? Iya, artinya harus diperpanjang. Oke. Kira-kira quote harusnya. Dan yang berikutnya bahwa pemegang kontrak karya yang sekarang namanya PT Freeport Indonesia ini, kalau ada, ini lewat PP, peraturan yang dua peraturan yang berbeda tentang satu masalah, maka Freeport boleh mengambil peraturan yang paling menguntungkan dia. Itu oleh pemerintah sebelumnya. Ini dihadapi di pemerintah sekarang. Jadi langkah-langkah yang dicapai ini saya apresiasi. Meskipun tidak sempurna banget, tapi sudah arahnya sudah benar. Baik, Pak Qurtubi, kita ke Bu Eni. Bu Eni, dari perspektif ekonomi, bagaimana nih analisa Bu Eni terkait langkah pemerintah? Apalagi ini pemerintah punya waktu 60 hari untuk melakukan pelunasan dan akan melibatkan bank-bank BUMN. Ini seperti apa pandangan Bu Eni? Ya, Mas Wahyu, secara filosofi saya sangat setuju yang disampaikan oleh Pak Qurtubi, karena memang divestasi itu adalah amanat undang-undang. Kenapa undang-undang mengamanatkan itu jelas reasoningnya, karena ini sumber daya strategis. Jadi kenapa harus 51+1 secara hitung-hitungan korporasi ini akan siapapun yang memegang saham 51+1 itu pasti akan mempunyai posisi di dalam bisnis nanti adalah pemegang saham pengendali. Nah akhirnya pengendali itu mempunyai kuasa yang lebih. Kuasa yang lebih itu untuk apa? Untuk mengembalikan kedaulatan pengelolaan tambang kita untuk sebesar-besarnya kepentingan nasional interest kita. Itu poinnya. Nah, jadi kalau kita copy paste dengan yang ada sekarang, memang ini ada kemajuan, katakanlah pemerintah mulai berunding dan dari pihak McMoran sudah mulai katakanlah misalnya menyetujui bahwa dia harus melakukan divestasi. Dalam titik itu Nah, yang menjadi persoalan seperti yang diceritakan oleh Pak Qurtubi, persoalan mengapa kontrak karya yang dengan McMoran atau Freeport ini sampai menimbulkan komplikasi sedemikian sampai kita tersandra gitu kan, artinya pemerintah seolah-olah tidak punya celah untuk menghadapi persoalan hukum dengan mereka karena kita tidak pernah berbicara persoalan detail. Jadi di dalam perjanjian-perjanjian misalnya di kontrak karya itu semuanya indah. Tetapi ada satu klausul misalnya ketika McMoran ini sudah melakukan kewajibannya, termasuk misalnya di dalamnya membayar royalti, maka tadi yang harusnya selesai 2021 boleh sampai 2041 misalnya. Nah, ini yang seperti ini. Ini yang harus betul-betul ditegaskan oleh pemerintah lagi dan kita kawal semua gitu. Jadi kita tidak hanya euforia bahwa pemerintah berhasil untuk katakanlah meminta McMoran untuk melakukan divestasi 51% sahamnya. Karena titik krusialnya bukan di situ. Jadi sekalipun katakanlah nanti McMoran ini setuju melepaskan saham, tetapi ternyata misalnya ini kan sudah ada tanda-tanda pertanyaan di publik adalah kok ternyata yang dibeli itu dari Rio Tinto gitu kan. Rio Tinto hanya istilahnya partisipasi interest gitu kan. Nah, kita kan jadi publik jadi bertanya-tanya apakah ini otomatis nanti hak yang dimiliki oleh pemerintah itu seperti hanya pengalihan yang diberikan McMoran terhadap Rio Tinto. Itu satu pertanyaan kan. Nah, setelah itu misalnya apakah kewajiban-kewajiban selama ini yang diserahkan, kan ini kan dia yang harus membiayai pengelolaan Freeport sekarang kan, termasuk sebenarnya kewajiban dari Undang-Undang Minerba untuk melakukan membangun smelter, membangun penjernihan gitu kan. Nah, apakah nanti kalau ini selama ini oleh McMoran dilimpahkan ke Rio Tinto, ini juga berarti akan menjadi kewajiban pemerintah sendiri? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan publik yang menurut saya harus benar-benar detail. Nah, karenanya menurut saya sebelum semuanya ini detail, kesepakatan ini maka perpanjangan
untuk 2021 itu pun harus di-delay dulu gitu, harus di-keep dulu gitu kan, supaya ini sama-sama tidak ada dusta di antara kita lagi gitu. Karena ini merupakan masih langkah awal ya. Betul, makanya ini kan masih kemarin kalau kita baca statementnya McMoran di Bloomberg misalnya di media-media internasional, belum, ini baru langkah awal, kita hanya baru menyepakati persoalan harga. Jadi kan ini dunia sudah terbuka kan informasinya. Jadi apa yang disampaikan oleh, kalau kita melihat statementnya Pak Jokowi sebenarnya masih clear ya, artinya ini baru keberhasilan langkah awal menuju. Itu statement langsung yang beliau sampaikan. Nah, tetapi kan ini ada menteri-menteri yang seolah-olah ini sudah kita berhasil. Nah, ini yang harus kita jaga supaya apa? Jangan sampai kita terjebak lagi kepada euforia yang pada ujungnya ternyata keberhasilan itu tidak konkret dinikmati sesuai dengan tadi mandat konstitusi kita dalam pengelolaan pertambangan kita. Baik Bu Eni. Kita ke Bang Ferdi Asiman. Bang Ferdi, bagaimana nih Bang Ferdi melihat dan menanggapi dari tanggapan dari Pak Qurtubi dan Bu Eni? Karena dan apa yang harus dilakukan pemerintah di langkah awal nih hingga nantinya di proses pelunasan? Proses divestasi ini kan sebenarnya sebuah proses yang panjang ya. Sudah ada perintah dalam kontrak karya, pasal 23 ayat 24B kontrak karya sudah memerintahkan Freeport untuk mendivestasikan sahamnya. Itu sudah jatuh tahun 2011, tetapi Wan Prestasi, Freeport nggak pernah melakukan itu. Lalu keluar undang-undang baru, Undang-Undang Minerba tahun 2009. Nah, dalam undang-undang baru ada perintah, pasal 169B, pemerintah punya kewajiban untuk melakukan renegosiasi kontrak 1 tahun setelah undang-undang ini berlaku. Artinya, tahun 2010 pemerintah sudah diperintahkan oleh Undang-Undang Minerba untuk melakukan renegosiasi. Nah, tahun 2010 pemerintah pada zaman Pak SBY dan Budiono membentuk tim renegosiasi. Dan ketuanya waktu itu adalah Pak Hatta Rajasa. Saya ikutin dengan baik proses ini. Nah, pada tahun itu pemerintah juga mengeluarkan PP 24 tahun 2012. Jadi isi dalam PP itu adalah memuat sebuah skema, mekanisme bagaimana proses divestasi itu berjalan. Jadi diserahkan ke pemerintah pusat dulu, pemerintah daerah, lalu BUMN dengan BUMD, dan terakhir diserahkan ke swasta nasional kalau sebelum-sebelumnya nggak ada yang suka. Dan itu yang terjadi dengan Newmont, Pak Qurtubi. Tetapi dalam proses perjalanan waktu, selama pemerintahan Pak SBY dengan Budiono, proses renegosiasi terkait dengan divestasi tidak pernah terjadi. Dan bahkan pemerintah pada saat itu mengakui bahwa prosesnya sudah mentok, sudah nggak menemukan solusi. Akhirnya dibuat skema yang agak lunak, maka PP 24 dirubah lagi, jadi PP 77 tahun 2014. PP itu dikeluarkan 1 minggu sebelum pemerintahan SBY Budiono berakhir. Dan isi dari PP itu, PP yang sangat lunak itu adalah berisi untuk perusahaan tambang yang membangun hulu dan hilir, dia hanya mendivestasikan 41% saham ke pemerintah, ke pihak nasional. Sementara untuk perusahaan yang sudah membangun hulu dan hilir sampai tambang underground sekelas Freeport, dia hanya mendivestasikan 30% saham ke pemerintah. Nah, ini yang dijalankan oleh pemerintah Jokowi JK pada awal masa pemerintahan, pada saat itu Menteri SDM-nya Pak Sudirman Said. Jadi karena pemerintah sudah memegang 9,36% saham Freeport, maka sisa saham yang didivestasikan adalah 20%. 20,64% saham. Dan pada saat itu pemerintah sudah sepakat. Dan prosesnya terjadi pada 2 tahap. Tahap pertama adalah 10,64%. Tetapi Freeport mematok harga yang sangat besar, 1,7 miliar dolar. Baik, kita tahan terlebih dahulu, Bang Ferdi. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita yang semakin menarik ini terkait untung dan rugi divestasi Freeport. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Newsroom. Secara mengejutkan berhasil